Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya tentang tren fashion hijab. Banyak yang memodifikasi hijab dengan berbagai macam model. Ada model hijab yang dikepang, ada pula model hijab yang terlihat longgar tetapi bagian leher nampak. Nah, bagaimana batasan dalam memodifikasi hijab agar tidak melanggar syariat? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu dia Pak Ustadz, satu pertanyaan dari Jemaah Hikmah terkait boleh nggak sih mengubah-ubah ataupun mengikuti tren fashion berhijab Pak Ustadz? Iya. Ada 3 hal yang betul-betul harus kita perhatikan ya. Ada fun, fashion, food. Nah, jadi masalah makanan, apa aja yang lagi tren, kemudian fun, hiburan-hiburan, entertainment, dan yang gak kalah penting adalah fashion. Fashion ini kan berubah-berubah terus. Bagaimana Islam menyikapi hal ini? Islam itu sangat rahmatan lil alamin. Walaupun seperti itu, ada aturan dasar yang harus dihormati. Syarat dan ketentuan berlaku. Kan gitu. Silahkan memodif diri sendiri, boleh bergaya. Karena Rasulullah itu kan juga sangat rapih. Penampilannya juga enak dilihat gitu ya. Tentu diimbangi dengan perilaku juga yang baik dan jujur, amanah dan lain sebagainya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu sangat indah dan Allah juga menyukai yang indah-indah. Jadi orang Islam itu ya harus rapi, harus modis. Bagaimana dengan hijab yang modelnya sekarang macam-macam? Yeah. Ada yang model jembatan Semanggi misalnya gitu kan. Atau model apalah. Tadi syarat dan ketentuan berlaku. Boleh model apa saja, tapi dengan catatan jangan memperlihatkan lekak-lekuk tubuh. Makanya saya bersyukur kayak istri saya, terus teman-teman juga saya lihat, mereka sekarang model-model baju syar'i. Yeah. Baju apa ya, kayak baju besar gitu, baju kurung, tapi kelihatan modis kok. Dengan ornamen warna yang gak ketinggalan zaman. Terus mereka pakai baju syar'i, baju panjang, tapi bawahnya tuh pakai sepatu-sepatu apa sih namanya? Gitu, sneakers gitu. Iya, sneakers gitu. Jadi keren, kelihatan gaul. Pakai tas selempang, tapi kelihatan tasnya doang karena selempangnya di dalam. Ini keren. Artinya gini, modis itu bukan berarti harus menunjukkan lekak-lekuk tubuh. Sudah berhijabnya baik nih, maka istiqomah menjaga kebaikan dalam berhijab itu yang susah. Karena kadang orang kalau sudah biasa dengan baju syar'i, tiba-tiba pindah ke yang modis, lekak-lekuk tubuhnya kelihatan, ini downgrade. Ya kan? Harusnya upgrade dong. Kalau emang mau modis, ya tadi syarat dan ketentuannya apa? Jangan terlihat lekak-lekuk tubuh. Ada satu kalimat hikmah, laisal jamal bi aswabin tuzayyinuna. Sebenarnya kemolekan, keindahan, modis, fashion itu bukan hanya pada pakaiannya. Walakinnal jamal jamalul ilmi wal adab. Apalah arti baju yang modis, baju yang fashionable, tetapi tidak diimbangi bil ilmi wal adab, ilmu dan adab, etika. Contoh, sahabat-sahabat hikmah misalnya bajunya bagus nih, baju syar'i. Tapi dikit-dikit emosi, kayak orang nggak punya ilmu dan nggak punya etika. Akhirnya luntur tuh. Yang orang nilai apa? Tuh lihat, berhijab, masa masih emosi, malu dong sama hijabnya, kan gitu. Maka harusnya ketika seseorang berhijab, dia harus mampu berdakwah dengan hijabnya. Dakwahnya dengan apa? Dengan ilmu dan adab tadi. Kan kalau udah pakai baju syar'i, jangan sampai ngelawan sama suami, ngangkat suara lebih tinggi dari suami. Itu hal-hal yang harus diperhatikan ketika berhijab. Nah, maka dari itu berdakwahlah dengan hijab kita. Dengan apa berdakwahnya? Dengan akhlak. Kan enak sudah hijabnya bagus, modis, sepatunya juga milenial banget, tapi sopan sama orang lain, enggak mengecilkan orang yang dianggap lebih rendah. Itu sempurna. Dan itu insya Allah wanita solehah. Ya Pak Ustadz, tapi kan ya masih banyak ya yang menggunakan ataupun memodifikasi tren fashion ini. Misalkan maaf nih, misalnya udah berhijab tapi pakaiannya atau celananya masih agak ngepres gitu. Nah, ini apa hukuman ataupun dosa nggak sih bagi orang-orang yang seperti itu Pak Ustadz? Makanya gini, yang harus kita pikirin ketika kita menampakkan lekak-lekuk tubuh walaupun
dengan berhijab hati-hati. Apalagi sekarang sudah main TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Itu kan sesuatu yang akan disaksikan orang selamanya tuh, dalam waktu yang panjang. Nah, ketika lekak-lekuk tubuh itu dilihat laki-laki, ya namanya laki-laki kan pikiran di sini ada wah, Victor lah ya, wah, berimajinasi gitu loh. Bayangkan ketika seorang laki-laki berimajinasi dengan lekak-lekuk tubuh, maka yang menampakkan lekak-lekuk tubuh itu kebagian dosanya. Ada royalti. Royalti dari orang yang berpikiran jelek dapat dosa, kebagian tuh. Orang yang diliatin cewek tadi tuh kebagian royalti dosanya. Dan ketika dia meninggal itu nggak berhenti, itu jadi dosa jariah. Bayangin teman-teman, dosa jariah. Nah, makanya tapi sebaliknya, ketika kita berhijab, rapi, sopan, akhirnya itu jadi amal jariah. Bagaimana Ustadz dengan orang yang belum berhijab? Jangan menjustifikasi. Kita nggak berhak menghakimi, kita doakan. Yang sudah berhijab mudah-mudahan makin solehah, yang belum berhijab mudah-mudahan ada niat baik buat berhijab. Ya baik Pak Ustadz, artinya kan jika kita sudah mengenakan hijab gitu ya, apalagi kan kita kan sudah yakin dengan niatan kita, yang artinya ya jangan sampai orang lain tadi berpikir negatif tentang apa yang sudah kita lakukan ya Pak Ustadz. Dan yang pasti ya kalau udah punya hijab, udah punya koleksi ataupun udah punya modifikasi, jangan suka pamer nih Pak Ustadz. Ya kan? Koleksinya banyak, dipamer tuh. Benar. Nah, setelah ini kita akan bahas bagaimana orang yang punya banyak harta, apakah bisa suka-suka, tetapi hikmah di balik kisah.